Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Sasmaya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Ahmad Dahlan dengan NIM 1800005190. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya terkait dengan materi HW yang kedua tentang prinsip dasar dan struktur organisasi. Dalam prinsip dasar kepanduan yaitu ada pengamalan akidah Islamiyah, yang kedua ada pembentukan dan pembinaan akhlak mulia menurut ajaran Islam, dan yang terakhir ada pengamalan kode kehormatan dari pandu. Adapun metode kepanduannya sendiri yaitu ada pemberdayaan anak didik lewat sistem bergu. Kemudian setiap kegiatannya dilakukan di alam terbuka. Kemudian pendidikan dengan metode yang menarik, menyenangkan, mengikat, serta menantang. Kemudian ada penggunaan sistem kenaikan tingkat dan tanda kecakapan, serta sistem satuan dan kegiatan terpisah antara putra dan putri. Jadi ketika ada kegiatan antara putra dan putri dibagi menjadi dua pandu, yaitu pandu putra dan pandu putri. Kenapa dipisah? Karena kerohanian pandu putra dan putri itu berbeda. Kode kehormatan adalah norma-norma seorang pandu baik saat kegiatan latihan pandu maupun kegiatan sehari-hari. Memang susah untuk menerapkan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, namun dengan kesungguhan latihan dan keinginannya untuk menghayati, dia akan yakin bila dilaksanakan dengan baik pasti mampu melengkapi pendidikan keluarga dan pendidikan sekolah. Untuk kode kehormatan pandu sendiri, yaitu bagi pandu yang tidak patuh pada janji dan undang-undang, pandu selalu akan merasa bersalah sehingga timbul perasaan bahwa dia melanggar meskipun tidak ada sanksi untuk pelanggarannya tersebut. Dan untuk pengucapan janjinya yang didahului dengan dua kalimat syahadat serta artinya. Untuk membaca janji pandu yaitu pertama diawali dengan dua kalimat syahadat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh: 1. Setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah, undang-undang dan tanah air. 2. Menolong siapa saja semampu saya. Yang ketiga, setia menaati undang-undang pandu HW. Pada struktur organisasi kepanduan Hizbul Wathon, untuk struktur pertama yang tingkat tertingginya disebut dengan kuartir pusat. Kemudian dalam kuartir pusat ini membawahi kuartir wilayah. Kuartir wilayah ini yaitu ada di berbagai provinsi di Indonesia. Kemudian dalam kuartir wilayah ini membawahi kuartir daerah. Kemudian dalam kuartir daerah ini juga membawahi kuartir cabang. Dalam kuartir cabang ini membina kopilah-kopilah. Struktur lengkap kopilah yaitu ada pemimpin. Kemudian pemimpin akan membawahi tumpun atfal, kemudian pasukan pengenal dan kerabat penghela. Dalam organisasi kopilah sendiri bermakna tempat tinggal. Dalam kepanduan merupakan wadah untuk menghimpun anggota yang Kopilah sendiri merupakan suatu organisasi di HW dengan bermakna tempat tinggal. Dalam kepanduan merupakan wadah untuk menghimpun anggota sebagai peserta didik. Kopilah sendiri juga berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan. Anggota putra dan putri dihimpun dalam satuan kopilah terpisah yang dipimpin masing-masing dengan anggota dewasa sejenis. Dengan misalnya anggota putra dihimpun dengan anggota dewasa putra dan anggota putri dihimpun dengan anggota dewasa putri. Kopilah sebagai pangkalan di desa, kampung, lingkungan masjid, lingkungan pondok pesantren, lingkungan lembaga pendidikan. Itulah beberapa tanggapan saya terkait dengan materi yang kedua tentang prinsip dasar dan struktur organisasi. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.